Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang Mama memaksa untuk segera punya cucu, membuatku lupa bahwa aku mempunyai istri yang sudah menemaniku 10 tahun lamanya. Maafkan aku sayang, cinta satu malam itu menghancurkan semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, rintik hujan membasahi kaca jendela kamar, menciptakan irama monoton yang biasanya menenangkan. Namun bagi Dimas, detak jarum jam di dinding terasa jauh lebih bising daripada gemericik air di luar. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi layar ponselnya yang baru saja meredup. Sebuah pesan singkat dari Mama masih membekas di benaknya. Sebuah kalimat lugas yang berulang kali datang seperti hantaman ombak pada karang. Dimas, Mama sudah semakin tua. Kapan kamu mau memberikan Mama cucu? Teman-teman Mama semuanya sudah menimang bayi. Dimas menghela napas panjang, memijat pangkal hidungnya yang terasa pening. Tuntutan itu bukan lagi sekadar harapan, melainkan telah menjelma menjadi beban berat yang menggelayuti pundaknya setiap hari. Rasa bersalah sebagai anak tunggal perlahan-lahan mulai mengikis kedamaian di hatinya. Desakan Mama yang begitu kuat lambat laun mengubah cara pandangnya terhadap pernikahan, membuatnya terobsesi pada satu titik fokus yang belum terwujud, hingga tanpa sadar mengaburkan hal-hal indah yang sebenarnya sudah ia miliki. Di sudut kamar yang remang, seorang wanita sedang merapikan pakaian ke dalam lemari dengan gerakan yang sangat pelan, seolah takut mengganggu suaminya. Susan, wanita yang telah setia mendampingi Dimas selama 10 tahun terakhir, membalikkan badan. Wajahnya yang teduh memancarkan kelelahan yang disembunyikan dengan rapi di balik senyuman tulus. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Susan adalah orang yang berdiri paling depan saat Dimas merintis karir dari nol, wanita yang mengompres dahinya saat sakit, dan sosok yang selalu menyediakan teh hangat setiap kali Dimas pulang dengan wajah kusut. Mas Dimas belum mengantuk? Tanya Susan lembut, memecah keheningan kamar. Suaranya yang tenang selalu menjadi penyejuk. Meski malam ini pikiran Dimas sedang mengembara jauh. Dimas mendongak, menatap istrinya sesaat. Namun pikirannya masih tertambat pada pesan dari ibunya. Belum, sayang. Masih banyak yang mengganjal di pikiran. Jawab Dimas singkat. Panggilan, sayang, itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Sebuah kebiasaan yang sudah melekat selama 1 dekade. Namun entah mengapa malam ini terdengar agak datar, kehilangan kehangatan yang biasanya menyertai. Susan berjalan mendekat, lalu duduk di kursi rias yang tak jauh dari tempat tidur. Ia bisa merasakan ada jarak yang perlahan-lahan terbangun di antara mereka dalam beberapa bulan terakhir, sejak intensitas desakan dari mertuanya meningkat. Susan tahu betul apa yang mengusik hati suaminya, karena ia pun merasakan tekanan yang sama, bahkan mungkin lebih berat sebagai seorang istri yang belum bisa mengandung. Namun, Susan memilih untuk tetap menjadi tiang yang kokoh, menahan semua kesedihan itu sendirian agar suaminya tidak semakin terbebani. Apakah ini tentang pesan dari Mama lagi, Mas Dimas? Susan bertanya dengan nada yang sangat berhati-hati, takut menyinggung perasaan suaminya. Ia menatap mata Dimas dengan binar penuh pengertian, berharap suaminya mau membagi beban itu bersamanya. Dimas memalingkan wajah, enggan menatap mata istrinya yang jernih. Ada rasa egois yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Fokusnya yang terlalu terpaku pada keinginan Mama membuat Dimas mulai melupakan perjuangan dan pengorbanan Susan selama 10 tahun ini. Ia lupa bagaimana Susan selalu tersenyum mendoakannya setiap pagi. Lupa bagaimana Susan melepaskan ego mudanya demi mengurus rumah tangga bersamanya. Dan lupa bahwa cinta mereka berdua melampaui keberadaan seorang anak. Malam itu, ego Dimas yang terluka oleh tuntutan sang ibu membuatnya menutup mata dari ketulusan yang ada di depannya. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kita, sayang. Tapi Mas juga merasa dikejar waktu, ucap Dimas dengan nada suara yang sedikit meninggi, merefleksikan frustrasi yang dipendamnya. 10 tahun, Susan, kita sudah mencoba berbagai cara. Mendengar suaminya menyebut jangka waktu pernikahan mereka dengan nada seperti itu, dada Susan terasa sesak. Panggilan, Mas Dimas, yang biasanya diucapkan dengan penuh rasa hormat dan cinta,
kini tertahan di tenggorokannya. Susan menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai gemetar di tangannya. Ia tidak marah, melainkan merasa sedih karena menyadari bahwa pria yang dicintainya mulai memandang pernikahan mereka hanya dari satu kekurangan, seolah-olah 10 tahun kebersamaan, tawa, dan air mata yang mereka lalui bersama tidak lagi memiliki arti di hadapan sebuah tuntutan. "Mas Dimas," panggil Susan akhirnya. Suaranya bergetar halus namun tetap terdengar santun. "Aku tidak pernah berhenti berdoa dan berusaha. Tapi pernikahan kita, bukankah ini tentang kita berdua?" Dimas tidak menjawab. Ia kembali menatap layar ponselnya yang kini mati total, mencerminkan ruang hatinya yang mulai terasa hampa. Di bawah temaram lampu kamar, keheningan kembali merayap di antara mereka berdua. Sebuah jarak yang tak kasat mata namun terasa begitu nyata, kini membentang di antara dua orang yang sesungguhnya saling mencintai, namun mulai tersesat dalam ekspektasi orang lain. Pagi hari biasanya dimulai dengan aroma kopi hitam yang pekat dan harumnya nasi goreng buatan Susan. Namun, pagi ini suasana di meja makan terasa begitu dingin, sedingin sisa hujan semalam yang masih menempel di dedaunan luar rumah. Dimas duduk menghadap cangkirnya yang masih mengepulkan uap. Jemarinya bergerak gelisah di atas permukaan meja. Di seberangnya, Susan sedang mengoleskan selai pada selembar roti dengan gerakan yang teratur, mencoba mempertahankan ritme kehidupan normal yang biasa mereka jalani. Panggilan telepon dari Mama tepat pada jam 7 pagi tadi telah merusak seluruh ketenangan yang berusaha Susan bangun sejak subuh. Suara Mama di seberang telepon tidak lagi terdengar seperti sapaan seorang ibu, melainkan seperti sebuah tuntutan hukum yang harus segera dipenuhi. Mama secara terang-terangan membandingkan pernikahan mereka dengan sepupu Dimas yang baru menikah 1 tahun namun sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Setiap kata yang diucapkan Mama bagaikan jarum halus yang menusuk perlahan, meninggalkan rasa perih yang teramat sangat di dalam dada Susan. "Mas Dimas," panggil Susan memecah keheningan. Suaranya terdengar agak parau. Ia meletakkan pisau selai dengan pelan di tepi piring. "Mama tadi menelepon lagi sebelum Mas bangun. Mama menanyakan jadwal konsultasi kita ke dokter bulan ini." Dimas mengangkat wajahnya, menatap Susan dengan tatapan yang dipenuhi kelelahan mental. Pikiran Dimas langsung terseret kembali pada beban yang sama. "Lalu, apa jawabanmu, sayang? Apakah kamu sudah mengatur waktunya?" "Mas sudah bilang, kita tidak boleh menunda-nunda lagi. Usia Mama sudah semakin sepuh, dan Mas tidak ingin mengecewakannya lebih lama lagi." Susan menarik napas panjang, mencoba meredam gemuruh di dalam dadanya. "Aku sudah menghubungi klinik, Mas Dimas. Tapi dokter yang biasa menangani kita sedang mendampingi istrinya yang melahirkan di luar kota hingga akhir bulan. Aku berniat mencari alternatif dokter lain. Tapi Mama tadi langsung memotong kalimatku. Mama bilang kita kurang serius berusaha." Dimas meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit kasar hingga cairannya sedikit memercik ke atas meja. Ego dan rasa frustrasinya yang telah menumpuk selama berbulan-bulan tiba-tiba tersulut. "Mungkin apa yang dikatakan Mama ada benarnya, Susan. Mas merasa selama ini hanya Mas yang gelisah. Hanya Mas yang merasa dikejar waktu. Sementara kamu terlihat begitu santai, seolah 10 tahun tanpa anak ini bukan sebuah masalah yang besar." Kata-kata itu meluncur dari mulut Dimas tanpa penyaringan, didorong oleh rasa bersalah yang keliru kepada ibunya. Ia lupa bahwa wanita di hadapannya ini telah melewati puluhan tes medis yang menyakitkan, meminum berbagai ramuan herbal yang pahit, dan menangis diam-diam di kamar mandi setiap kali siklus bulanannya datang. Desakan Mama telah berhasil membuat mata hati Dimas buta terhadap perjuangan istrinya sendiri. Mendengar tuduhan suaminya, air mata yang sejak tadi ditahan Susan akhirnya luruh membasahi pipinya. Dada Susan naik turun, menahan rasa sakit yang luar biasa. 10 tahun ia menepis semua cibiran orang asing, namun mendengar tuduhan itu keluar dari mulut pria yang sangat ia hormati dan cintai, rasanya seperti dihantam gada besi. "Mas Dimas tegak mengatakan itu padaku?" tanya Susan. Suaranya bergetar hebat namun ia tetap berusaha tidak berteriak demi menjaga kesopanan di dalam rumah mereka. 10 tahun ini, aku menyerahkan seluruh hidupku untuk mendampingi Mas. Aku tidak pernah menuntut kemewahan. Aku tidak pernah mengeluh saat kita harus berhemat di awal pernikahan. Dan sekarang,
Mas Dimas menganggap aku tidak peduli hanya karena aku tidak menunjukkannya dengan kepanikan. Tapi kenyataannya kita belum memberikan hasil, Susan. Balas Dimas, suaranya meninggi, memotong kalimat istrinya. Mama terus-menerus menekan Mas. Setiap kali ada acara keluarga, Mas yang harus menanggung rasa malu karena selalu ditanya hal yang sama. Mas hanya ingin kita lebih agresif mencari jalan keluar, bukan pasrah seperti ini. Pertengkaran itu pecah, merobek tirai kedamaian yang selama 10 tahun ini mereka jaga dengan susah payah. Di ruang tengah yang biasanya hangat oleh tawa dan obrolan ringan tentang masa depan, kini dipenuhi oleh ego yang terluka dan hati yang patah. Dimas berdiri dari kursinya, membelakangi Susan karena ia sendiri merasa bersalah melihat air mata istrinya, namun egonya menolak untuk mengalah. Sementara Susan tetap duduk, menundukkan kepala dengan pundak yang berguncang pelan, meratapi kenyataan bahwa suaminya yang dahulu selalu melindunginya, kini telah berubah menjadi orang asing yang ikut menyudutkannya. Rasa sunyi yang amat besar kembali merayap, meninggalkan luka baru dalam lembaran pernikahan mereka yang mulai retak. Penyesalan selalu datang terlambat, meninggalkan sisa-sisa amarah yang berubah menjadi rasa bersalah yang mencekik. Sepanjang hari di kantor, Dimas tidak bisa fokus pada tumpukan dokumen di mejanya. Tatapannya kosong memandangi layar komputer, sementara pikirannya terus berputar pada kejadian tadi pagi di meja makan. Bayangan air mata Susan yang luruh membasahi pipi, serta getar suara istrinya yang penuh luka, terus menghantui benaknya. Namun di sisi lain, dering ponsel yang menampilkan nama, Mama, beberapa kali di layar sepanjang siang tadi membuat kepalanya seolah ingin pecah. Dimas merasa terjepit di antara dua wanita yang paling berarti dalam hidupnya, hingga ia kehilangan arah untuk melangkah. Ketika jam pulang kantor tiba, langit ibu kota sudah berubah menjadi abu-abu kehitaman, senada dengan suasana hatinya. Dimas enggan untuk langsung pulang ke rumah. Ia membayangkan suasana rumah yang pasti akan terasa sangat canggung dan dingin setelah pertengkaran hebat mereka. Ada rasa bersalah yang mendalam, namun egonya yang terluka membuat Dimas enggan untuk pulang dan meminta maaf terlebih dahulu. Rasa gelisah dan kebingungan yang membakar dada membuatnya membutuhkan pelarian, sesuatu yang bisa membungkam suara-suara tuntutan di kepalanya, walau hanya untuk sementara. Alih-alih mengarahkan kendaraannya menuju jalan pulang, Dimas justru membelah kemacetan kota menuju ke sebuah kawasan hiburan malam yang cukup populer di pusat kota. Ia tidak pernah mendatangi tempat seperti ini sejak menikah dengan Susan. 10 tahun ini, sepulang kerja, tujuannya selalu satu, rumah yang hangat dengan Susan yang menyambutnya di balik pintu. Namun malam ini, langkah kaki Dimas tersesat oleh rasa frustrasi yang teramat sangat. Dimas melangkah masuk ke dalam sebuah klub malam. Begitu pintu kedap suara itu terbuka, dentuman musik dengan bass yang menghentak dada langsung menyambutnya. Cahaya lampu neon berwarna-warni yang berkedip bergantian samar-samar menerangi ruangan yang temaram. Bau aroma alkohol, rokok, dan parfum yang bercampur menjadi satu langsung menusuk indera penciumannya. Bagi orang lain, tempat ini adalah pusat kesenangan. Namun bagi Dimas yang sedang dirundung kalut, riuhnya tempat ini terasa seperti kebisingan yang asing. Ia berjalan menuju area bar yang agak pojok, memilih tempat duduk di kursi tinggi yang menghadap ke arah pelayan bar. Dimas memesan minuman ringan berkarbonasi dengan campuran lemon, mencoba menenangkan saraf-sarafnya yang tegang tanpa berniat untuk kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ia duduk menyendiri, memutar-mutar gelas di tangannya, memperhatikan gelembung-gelembung air yang naik ke permukaan. Di sekelilingnya, orang-orang tertawa, berdansa, dan melepaskan penat, seolah-olah hidup mereka tanpa beban. Sementara Dimas justru merasa semakin terasing di tengah keramaian tersebut. Dalam kesendiriannya di antara dentuman musik, pikiran Dimas kembali melayang pada Susan. Ia teringat bagaimana istrinya itu selalu menunggunya pulang dengan setelan baju rumah yang rapi, senyuman manis, dan sepiring camilan hangat. Panggilan, Mas Dimas, yang lembut seolah terngiang di telinganya, bersaing dengan suara musik yang memekakan telinga. Dimas merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya. Tidak ada satupun pesan atau panggilan tak terjawab dari Susan. Susan memberikannya ruang, atau mungkin Susan sudah terlalu lelah dengan sikapnya. Apa yang sedang aku lakukan di sini?
bisik Dimas pada dirinya sendiri. Suaranya tenggelam oleh dentuman bas. Rasa bersalah yang baru kini muncul. Ia menyadari bahwa melarikan diri ke tempat seperti ini tidak akan menyelesaikan masalahnya dengan Mama, ataupun menyembuhkan luka di hati Susan. Alih-alih mendapatkan ketenangan yang dicari, kekosongan di dalam hatinya justru terasa semakin menganga lebar. Kehadirannya di tempat itu justru menegaskan betapa ia mulai melupakan jati dirinya sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi istrinya, bukan malah menjauh saat badai rumah tangga datang menerpa. Gemerlap lampu yang berputar dinamis di langit-langit ruangan seolah enggan memberi jeda bagi pikiran Dimas yang makin kalut. Di tengah riuhnya dentuman musik yang menggetarkan dada, ia masih bergeming di sudut bar, menatap nanar pada gelasnya yang kini tinggal menyisakan beberapa bongkah es batu yang mencair. Rasa sepi justru terasa semakin mencekam saat dikelilingi oleh tawa lepas orang-orang asing di sekitarnya. Dimas merasa seperti tersesat di sebuah dunia yang sama sekali bukan miliknya. Saat ia sedang tenggelam dalam lamunan tentang wajah sendu Susan, sebuah keharuman parfum yang manis dan cukup menyengat tiba-tiba mendekat, memecah kepungan aroma alkohol di sekitar meja bar. Sesosok wanita dengan gaun malam berwarna merah marun yang pas di badan duduk di kursi tinggi tepat di sebelah Dimas. Wanita itu mengulas senyum ramah yang tampak sangat terlatih. Sebuah keramahan profesional yang menjadi pemandangan biasa di tempat seperti ini. Sendirian saja, Mas? Sepertinya dari tadi melamun terus, padahal musiknya sedang bagus. Sapa wanita itu dengan nada suara yang sengaja dibuat renyah, mencoba mencairkan kekakuan yang memancar dari tubuh Dimas. Dimas agak terkejut. Ia menoleh sedikit, lalu memaksakan sebuah senyuman tipis kadar untuk menjaga kesopanan. Ia hanya ingin mencari angin segar saja, jawab Dimas singkat. Suaranya agak meninggi agar terdengar di antara bisingnya musik. Wanita itu tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar ringan namun hambar. Ia mengulurkan tangannya yang lentik ke hadapan Dimas. Kenalkan, aku Risa. Aku sering menemani tamu-tamu di sini yang sedang bosan atau butuh teman mengobrol. Kalau boleh tahu, nama Mas siapa? Dimas sempat ragu sejenak sebelum menyambut uluran tangan tersebut dengan jabat tangan yang sekadarnya. Dimas, jawabnya pendek. Ada rasa canggung yang luar biasa menjalar di benaknya. Selama 10 tahun ini, tangannya hanya terbiasa menggenggam jemari lembut Susan, wanita yang selalu tulus tanpa pamrih. Bertemu dengan wanita seperti Risa di tempat seperti ini membuat nurani Dimas berbisik tentang sebuah batas yang mulai ia langgar. Risa memberikan isyarat kepada pelayan bar untuk menuangkan minuman baru, lalu kembali memusatkan perhatiannya pada Dimas. Sebagai wanita yang sudah lama bekerja di dunia malam, Risa bisa dengan cepat membaca raut wajah tamunya. Dimas bukanlah tipe pria hidung belang yang datang untuk mencari kesenangan instan. Gurat di wajah Dimas adalah gurat seorang pria yang sedang memikul beban batin yang teramat sangat berat. Mas Dimas sepertinya sedang punya masalah besar. Ya? Kelihatan sekali dari matanya. Biasanya orang kesini untuk melupakan masalah, tapi Mas malah seperti membawa rumah dan seluruh isinya ke dalam meja bar ini. Ujar Risa dengan nada berguyon, namun tepat sasaran. Mendengar kata rumah, dada Dimas kembali berdenyut perih. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Entah karena pengaruh suasana yang asing atau karena ia sudah terlalu lama memendam beban ini sendirian, ada dorongan kecil di dalam dirinya untuk sekadar mengeluarkan unek-unek, meskipun kepada orang asing yang baru ditemuinya 5 menit lalu. Begitulah, Risa. Kadang-kadang, ekspektasi orang lain membuat kita merasa tidak punya ruang untuk bernapas. Ucap Dimas lirih. Pandangannya beralih pada lampu neon yang memantul di permukaan meja kaca. Risa mengangguk-angguk paham. Ia menopang dagunya dengan sebelah tangan sambil menatap Dimas. Dunia ini memang penuh tuntutan, Mas. Di tempat ini, aku belajar kalau setiap orang punya pelariannya masing-masing. Tapi, pelarian tetaplah pelarian. Saat pagi datang dan lampu-lampu ini dimatikan, kita semua harus kembali menghadapi kenyataan yang sama. Perkataan Risa yang sederhana namun syarat akan realita itu mendadak menghantam kesadaran Dimas. Pria itu terpaku. Ia menatap wanita di sampingnya, menyadari bahwa mengobrol dengan Risa tidak membuatnya merasa lebih baik, melainkan justru semakin mempertegas betapa salahnya ia berada di sini.
Risa dengan segala kehidupan malamnya tahu persis tentang batasan semu tempat ini, sementara dirinya, seorang suami dari istri yang sangat salihah, justru sempat berpikir untuk mencari pelarian di tempat yang salah. Bayangan Susan yang mungkin saat ini sedang mengaji atau terjaga menantinya di rumah dengan penuh rasa cemas, seketika membuat seluruh tubuh Dimas menegang oleh rasa bersalah yang amat sangat besar. Suara dentuman musik di luar sudut bar terasa semakin samar bagi Dimas, tergantikan oleh riuh rendah pikirannya sendiri yang saling berkejaran. Di sampingnya, Risa masih setia mendengarkan dengan tatapan yang sulit diartikan. Wanita itu memiliki kemampuan interpersonal yang tajam, sebuah keahlian yang diasah oleh dinginnya malam dan beragamnya tabiat manusia yang ia temui setiap hari. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus memberikan keheningan yang manipulatif agar tamunya merasa dimengerti. "Mas Dimas," panggil Risa lembut, memecah lamunan Dimas yang sempat menggantung di udara. "Dari ceritamu tadi, sepertinya Mas terlalu banyak menyenangkan hati orang lain sampai lupa bagaimana caranya menyenangkan diri sendiri. Hidup ini cuma sekali, untuk apa terus-menerus mengorbankan perasaan demi tuntutan yang tidak ada habisnya?" Dimas menghela napas. Jemarinya mengetuk-ngetuk pinggiran gelas yang sudah mulai mengembun. Kata-kata Risa bagaikan angin segar yang mengelus egonya yang sedang terluka. Selama berbulan-bulan, yang ia dengar hanyalah tuntutan Mama dan kesedihan Susan. Baru kali ini, di tempat yang paling tidak terduga, ada seseorang yang seolah-olah berpihak pada rasa frustrasinya sebagai seorang pria. "Kamu benar, Risa. Terkadang aku merasa seperti robot yang dikendalikan oleh remote control. Semua orang menuntut hasil, tapi tidak ada yang peduli bagaimana caraku bertahan," ujar Dimas. Suaranya terdengar parau dan penuh keputusasaan. Kelelahan mental yang akut mulai mengikis benteng pertahanan logikanya secara perlahan. Risa tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan maksud lain di baliknya. Ia menggeser duduknya sedikit lebih dekat, hingga aroma parfumnya kembali menguar kuat, mencoba mengaburkan sisa-sisa ingatan Dimas tentang rumah. "Di sini terlalu bising, Mas. Kita bahkan harus setengah berteriak untuk bisa saling mendengar. Suara musik ini pasti membuat kepalamu yang sudah pening jadi makin tambah sakit." Risa menjeda kalimatnya. Matanya menatap lekat ke dalam manik mata Dimas yang tampak goyah. Dengan gerakan yang sangat halus dan terukur, ia menyentuh lengan jas Dimas, sebuah sentuhan ringan yang penuh dengan bujukan terselubung. "Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih tenang? Di lantai atas, ada ruangan private yang nyaman. Hanya ada kita berdua di sana. Mas Dimas bisa cerita apa saja sepuasnya tanpa perlu terganggu oleh berisiknya orang-orang di sini. Aku bisa menemanimu minum teh hangat atau sesuatu yang bisa membuat pikiranmu benar-benar rileks," bujuk Risa dengan nada suara yang rendah, nyaris seperti bisikan yang menghipnotis. Mendengar tawaran itu, jantung Dimas mendadak berdegup lebih kencang. "Ruangan private." Kata itu berdering seperti alarm bahaya di dalam benaknya, memicu pertentangan batin yang luar biasa hebat. Di satu sisi, bagian dari dirinya yang sedang egois dan terluka merasa tergoda untuk melangkah lebih jauh ke dalam pelarian ini, bersembunyi dari kenyataan pahit yang menunggunya di luar sana. Namun di sisi lain, didikan moral dan sisa-sisa rasa cintanya yang suci kepada Susan mendadak berontak. Bayangan wajah Susan yang tertunduk lesu di meja makan tadi pagi tiba-tiba terlintas dengan sangat jelas di pelupuk matanya. 10 tahun kebersamaan mereka bukanlah waktu yang singkat untuk dilupakan begitu saja dalam satu malam yang hilaf. Susan yang selalu memanggilnya, "Mas Dimas," dengan penuh rasa takzim. Susan yang selalu menjaga kehormatan rumah tangga mereka, tidak pantas dikhianati di tempat sekotor ini. Dimas menatap tangan Risa yang masih bertumpu di lengannya. Logikanya yang sempat tumpang tindih kini mulai dipaksa sadar oleh rasa ngeri akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika ia mengiyakan ajakan tersebut. Ia berada di persimpangan jalan yang sangat krusial, di mana satu langkah salah saja bisa menghancurkan fondasi pernikahan yang telah ia bangun dengan cucuran keringat dan air mata selama 1 dekade lamanya. Langkah kaki Dimas terasa begitu berat, seolah setiap jengkal lantai yang dipijaknya menahan pergerakannya untuk maju. Namun, kelelahan mental yang teramat sangat, ditambah ego yang telanjur patah oleh rentetan tuntutan, membuat benteng pertahanannya runtuh sepenuhnya malam itu.
Ia membiarkan dirinya dituntun oleh Risa menaiki anak tangga menuju lantai atas, menjauhi riuhnya aula utama klub malam yang bising. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu jati berwarna gelap. Begitu Risa membuka pintu dan menyalakan lampu temaram di dalam ruangan private tersebut, sunyi yang pekat langsung menyergap. Ruangan itu didesain dengan sangat mewah namun intim. Sebuah sofa beludru berukuran besar terletak di tengah ruangan, berhadapan dengan sebuah meja kaca kecil yang sudah menyediakan beberapa botol minuman. Berbeda dengan lantai bawah, di ruangan ini suara musik hanya terdengar sebagai dentuman samar yang teredam dinding kedap suara. "Silakan duduk, Mas Dimas," ujar Risa dengan nada suara yang semakin lembut, hampir menyerupai bisikan. Ia menutup pintu di belakang mereka. Sebuah ketukan pelan yang bagi Dimas terdengar seperti suara pengunci takdir yang menutup rapat jalan pulangnya. Dimas mengempaskan tubuhnya ke atas sofa, menyandarkan kepalanya yang terasa kian pening. Ruangan yang tenang ini bukannya membuat pikirannya jernih, melainkan justru membuat ruang imajinasinya dipenuhi oleh rasa frustrasinya sendiri. Risa berjalan mendekat, menuangkan cairan berwarna keemasan ke dalam 2 gelas kecil, lalu menyerahkan salah satunya kepada Dimas sebelum mengambil tempat duduk tepat di samping pria itu. "Di sini jauh lebih nyaman, bukan? Mas tidak perlu berpura-pura kuat di depan semua orang," kata Risa, menatap lekat mata Dimas yang tampak sayu dan kehilangan arah. "Aku hanya merasa sangat lelah, Risa," bisik Dimas. Suaranya terdengar begitu rapuh. Di dalam ruangan yang sunyi ini, semua beban yang ia pikul seolah memuncak. Desakan mama yang memintanya segera menimang cucu, serta bayangan pertengkarannya dengan Susan tadi pagi, berputar-putar di kepalanya seperti badai. Pada titik terendah dalam hidupnya ini, Dimas merasa seolah-olah ia tidak lagi memiliki tempat untuk bersandar. Risa menggeser duduknya, merapatkan jarak di antara mereka hingga tidak ada lagi celah yang tersisa. "Kalau begitu, lepaskan semuanya malam ini, Mas. Jangan pikirkan tentang hari esok. Jangan pikirkan tentang tuntutan siapapun. Malam ini, Mas Dimas hanya perlu memikirkan diri Mas sendiri," bujuk Risa. Kalimatnya mengalir bagai racun manis yang melumpuhkan akal sehat Dimas yang tersisa. Sentuhan demi sentuhan halus yang diberikan Risa perlahan-lahan mulai mengaburkan garis batas yang selama 10 tahun ini dijaga ketat oleh Dimas. Dalam kondisi kesadaran yang kian menipis akibat tekanan batin yang ekstrim, Dimas mulai kehilangan kendali atas dirinya. Tatapan mata Risa yang penuh penerimaan semu itu seolah menjadi pelarian instan dari tatapan penuh luka yang ia lihat di mata Susan pagi tadi. Kehangatan palsu di dalam ruangan private itu perlahan-lahan menenggelamkan logika Dimas. Ia lupa pada janji suci yang ia ucapkan di depan penghulu 10 tahun lalu. Ia lupa pada panggilan, Mas Dimas, yang selalu diucapkan Susan dengan penuh rasa takzim dan kesetiaan yang tak pernah pudar. Rasa sepi, frustrasi, dan kebutuhan ego seorang pria yang ingin diakui akhirnya mengalahkan hati nuraninya. Malam itu, di dalam ruangan yang terkunci dari dunia luar, terjadilah sebuah khilafan yang seharusnya tidak pernah terjadi dalam lembaran pernikahan Dimas. Keintiman yang salah dan terlarang itu terjadi begitu saja, didorong oleh keputusasaan dan pelarian yang keliru. Dimas menyerah pada keadaan, membiarkan dirinya hanyut dalam pelukan wanita asing, melangkah jauh melewati batas suci rumah tangganya, dan menorehkan sebuah noda hitam yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya bersama Susan. Sementara malam bergerak semakin larut menuju dini hari, suasana di dalam rumah Dimas dan Susan terasa begitu sunyi dan mencekam. Jarum jam dinding di ruang tengah berdetik dengan irama yang teratur, seolah-olah sedang menghitung setiap detik kecemasan yang mendera hati Susan. Di atas sofa ruang tamu, Susan duduk dengan kedua lutut yang ditekuk ke dada, menyelimuti tubuhnya yang mendadak terasa dingin karena rasa khawatir yang kian membubung tinggi. Rumah itu terasa begitu luas dan kosong tanpa kehadiran Dimas. Susan memandangi meja makan di mana hidangan makan malam yang telah ia masak dengan penuh kasih sayang kini telah mendingin, sama sekali tidak tersentuh. Setelah pertengkaran hebat mereka tadi pagi, Susan sebenarnya berharap suaminya akan pulang membawa ruang untuk berdiskusi, atau setidaknya membawa ketenangan setelah seharian mendinginkan kepala di kantor. Namun, jam digital di sudut ruangan kini telah menunjukkan pukul 2 dini hari, dan tanda-tanda kehadiran suaminya sama sekali belum terlihat.
Susan meraba ponsel di sampingnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ini adalah kali ke-10 ia membuka layar kunci ponselnya, menatap nanar pada aplikasi pesan singkat yang tidak menunjukkan tanda-tanda centang biru atau balasan dari Dimas. Rasa gelisah yang hebat mulai merayap di dadanya, memicu berbagai pikiran buruk yang tak bisa ia bendung. "Mas Dimas, kamu di mana?" Bisik Susan lirih pada kesunyian malam. Air matanya kembali mengambang di pelupuk mata. Panggilan, "Mas Dimas," yang selalu ia ucapkan dengan nada penuh kehormatan itu kini bergetar syarat akan kecemasan seorang istri yang merasa kehilangan pegangan. Dengan sisa-sisa harapan, Susan kembali menekan tombol panggil ke nomor suaminya. Nada sambung berdering perlahan, mengisi keheningan ruang tamu yang sepi. Tut, tut, tut. Setiap dering terasa seperti siksaan yang mempermainkan emosinya. Namun, hingga dering itu berakhir dan beralih ke suara operator otomatis, tetap tidak ada jawaban dari seberang sana. Susan menutup mukanya dengan kedua telapak tangan, terisak pelan di tengah malam yang kian mendingin. Ia tidak tahu bahwa suaminya, pria yang telah bersamanya selama 10 tahun, sedang berada di dunia yang sama sekali berbeda. Di tempat lain, di dalam ruangan private yang kedap suara di lantai atas klub malam, ponsel Dimas yang diletakkan di atas meja kaca terus menyala dan bergetar, menampilkan nama "Istriku Sayang" di layarnya. Namun, getaran gawai itu sama sekali tidak terdengar, kalah telak oleh kabut kehilafan yang tengah menyelimuti ruangan temaram tersebut. Dimas benar-benar telah melupakan segalanya. Desakan dari mama yang berbulan-bulan ini menyiksanya, serta beban sebagai seorang suami, seolah menguap begitu saja digantikan oleh kenyamanan semu yang ditawarkan Risa. Sentuhan dan kata-kata manis dari Risa bertindak seperti obat bius yang melumpuhkan seluruh fungsi logikanya. Di bawah pengaruh suasana dan pelarian yang keliru, Dimas membiarkan dirinya hanyut terlalu jauh ke dalam kenikmatan sesaat yang tak seharusnya ia sentuh. Setiap kali bayangan Susan atau getar ponsel di meja mencoba menarik kembali kesadarannya, Dimas dengan sengaja membuang muka dan menepisnya. Ia memilih untuk terus menutup mata dan telinga, membiarkan egonya dimanjakan oleh ilusi ketenangan di dalam pelukan Risa. Kehangatan palsu itu membuatnya lupa pada janji setia 10 tahun silam, lupa pada pengorbanan wanita yang kini sedang menangis menantinya di rumah, dan lupa bahwa kesenangan yang ia rasakan malam ini adalah awal dari badai besar yang siap menghancurkan seluruh hidupnya. Di bawah temaram lampu kamar private, Dimas terus melangkah semakin jauh ke dalam kegelapan, meninggalkan istrinya sendiri dalam sunyi yang menyakitkan. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Dimas menghentikan mobilnya di depan pagar rumah. Langit subuh yang berwarna biru keabu-abuan terasa begitu dingin, sehangat sambutan yang ia takuti di dalam rumah nanti. Dimas keluar dari mobil dengan langkah yang gontai. Pakaian kerjanya semalam sudah tampak kusut masai, sewarna dengan kekacauan yang berkecamuk di dalam dadanya. Rasa linglung masih menggelayuti kepalanya. Namun kabut, kenikmatan sesaat, yang menguasainya semalam kini telah menguap sempurna, digantikan oleh rasa sesak yang luar biasa hebat bernama penyesalan. Setiap jengkal langkahnya menuju pintu utama terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ketika ia memutar kunci dan mendorong pintu pelan, pemandangan di ruang tamu langsung menghantam ulu hatinya. Lampu ruangan masih menyala terang, dan di atas sofa, Susan tampak tertidur dengan posisi meringkuk memeluk bantal, matanya sembab menyisakan bekas aliran air mata yang telah mengering. Istrinya telah menunggunya semalaman suntuk dalam kecemasan, sementara ia justru menyerahkan kesetiaannya pada wanita lain di sebuah kamar terlarang. Dimas terpaku di ambang pintu, memandangi wajah teduh Susan yang tampak begitu rapuh dalam tidurnya. Rasa bersalah yang teramat sangat membuat air mata Dimas hampir menetes. Ingin rasanya ia bersimpuh di kaki Susan, memeluknya, dan memohon maaf. Namun, rasa ngeri akan kenyataan bahwa ia telah mengkhianati pernikahan 10 tahun mereka membuat lidahnya mendadak keluh. Dengan gerakan sehalus mungkin agar tidak membangunkan istrinya, Dimas melangkah menuju kamar mandi tamu di lantai bawah, mencoba membasuh tubuhnya yang kini terasa begitu kotor dan asing bagi dirinya sendiri. Keesokan harinya, suasana rumah terasa jauh lebih hening dari biasanya. Dimas memilih untuk tidak masuk kerja dengan alasan kurang enak badan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk melamun di ruang kerja pribadinya,
mengurung diri dari tatapan mata Susan yang penuh dengan tanda tanya dan kekhawatiran. Susan, dengan segala kelembutan hatinya, tidak menginterogasi Dimas tentang kemana suaminya pergi semalam. Ia hanya menyiapkan bubur hangat dan teh manis, lalu meletakkannya di meja sebelum kembali memberikan suaminya ruang untuk menenangkan diri. Menjelang siang, Dimas beranjak ke kamar mandi untuk membasuh muka. Ponsel pintarnya ia tinggalkan begitu saja di atas meja rias dalam keadaan layar menghadap ke atas. Di saat yang sama, Susan masuk ke dalam kamar untuk mengambil pakaian kotor yang perlu dicuci. Langkah kaki Susan terhenti ketika mendengar ponsel Dimas bergetar singkat di atas meja, menandakan sebuah pesan baru saja masuk. Secara refleks, Susan mendekat. Ia sebenarnya bukan tipe istri yang suka mencurigai atau memeriksa privasi suaminya. Selama 10 tahun menikah, kepercayaan adalah fondasi utama yang selalu ia jaga bersama, Mas Dimas. Namun, rasa gelisah yang menggantung sejak semalam seperti menuntun jemarinya untuk melihat layar ponsel yang menyala otomatis menampilkan pratinjau pesan teks. Mata Susan terpaku pada rentetan kalimat yang tertera di sana. Pesan itu berasal dari sebuah nomor baru yang tidak dikenal dan belum tersimpan di daftar kontak. Kalimatnya singkat, namun sanggup membuat seluruh dunia Susan runtuh seketika dalam satu kedipan mata. Terima kasih untuk tadi malam, Mas. Aku harap kamu menyukai waktumu bersamaku. Kabari aku lagi kalau kamu butuh teman mengobrol. Darah Susan rasanya mendadak berhenti mengalir. Ponsel di hadapannya seolah berubah menjadi bongkahan es yang membekukan seluruh sendi tubuhnya. Panggilan, Mas, dari nomor asing itu memicu sebuah kesimpulan yang teramat menyakitkan di dalam kepalanya. 10 tahun ia menjaga kehormatan pernikahan mereka. 10 tahun ia bertahan di bawah tekanan tuntutan mertua demi mendampingi suaminya. Namun pagi ini, sebuah pesan singkat telah menyingkap tabir gelap yang menghancurkan semua ketulusannya tanpa sisa. Susan membekap mulutnya sendiri, mencoba menahan jeritan hancur yang mendidih di dalam dadanya. Tangan Susan bergemetar hebat saat ia meletakkan kembali ponsel itu ke atas meja rias. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh sendi yang menopang hidupnya selama 10 tahun ini telah diloloskan paksa dari tempatnya. Di dalam cermin, ia melihat pantulan wajahnya sendiri yang pucat pasi dengan mata yang mulai digenangi air mata panas. Rasa sakit yang menjalar di dadanya begitu menghimpit, membuat setiap tarikan napas terasa seperti sayatan sembilu. Tepat pada saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Dimas melangkah keluar sambil mengeringkan wajahnya dengan selembar handuk kecil. Namun, langkah kakinya langsung terhenti ketika melihat postur tubuh Susan yang menegang membelakanginya, tepat di depan meja rias di mana ponselnya berada. Suasana kamar mendadak berubah menjadi sangat pekat oleh ketegangan yang tak kasat mata. "Susan, ada apa, sayang?" tanya Dimas dengan suara yang dipaksakan tenang, meski di dalam hatinya alarm bahaya sudah berdering sangat keras. Susan perlahan membalikkan badannya. Ia tidak langsung berteriak. Dengan sisa-sisa ketegaran yang ia miliki, ia menunjuk ponsel di atas meja dengan telunjuknya yang masih bergetar. "Siapa pemilik nomor baru ini, Mas Dimas? Dan apa maksud dari pesan yang baru saja masuk ini?" Suara Susan terdengar sangat lirih, namun syarat akan tuntutan kejelasan yang teramat sangat besar. Dimas merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia melangkah cepat, menyambar ponselnya, dan membaca deretan kalimat dari Risa yang terpampang di sana. Seketika itu juga, wajah Dimas memucat. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Lidahnya mendadak keluh, terkunci oleh rasa bersalah dan kepanikan yang luar biasa. Semua kebohongan yang coba ia susun sejak subuh tadi runtuh total dalam hitungan detik. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, sayang. Mas bisa jelaskan, gagap Dimas. Melangkah mendekat mencoba meraih pundak istrinya. "Jangan sentuh aku," seru Susan. Melangkah mundur menghindar dengan napas yang memburu. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini tumpah tak terbendung. 10 tahun, Mas Dimas. 10 tahun aku menemanimu dari kita tidak punya apa-apa. Aku menahan semua cibiran orang. Aku menahan tekanan dari Mama. Karena aku percaya kita adalah satu tim. Tapi ini balasanmu? Kamu pergi ke tempat lain saat kita sedang diuji. Mas hilaf, Susan.
Mas semalam sangat bingung. Kepalaku mau pecah karena semua tekanan ini. Dimas akhirnya meninggikan suara. Sebuah bentuk pertahanan diri yang keliru karena egonya yang terdesak. Mas hanya butuh teman mengobrol. Mas bersumpah tidak ada niat untuk. Teman mengobrol yang mengirim pesan seperti ini setelah lewat tengah malam. Potong Susan dengan suara yang melengking. Merobek tirai kesantunan yang selalu ia jaga selama 1 dekade. Jangan bodoh. Mas Dimas. Aku seorang istri. Aku tahu kapan suamiku berbohong. Kamu telah menghancurkan satu-satunya hal yang paling aku jaga dalam rumah ini. Kepercayaan. Pertengkaran hebat itu pecah di dalam kamar yang biasanya menjadi tempat paling aman bagi mereka berdua. Kata-kata pembelaan dari Dimas terdengar hambar dan tak berarti di hadapan bukti nyata yang telanjur terbaca. Di tengah badai emosi yang sedang berkecamuk hebat, di saat harga diri Susan sedang terkoyak dan penyesalan Dimas sedang membakar dadanya, tiba-tiba sebuah nada dering yang sangat familiar kembali memecah ketegangan. Ponsel Dimas di tangannya bergetar lama. Di layarnya, nama, Mama, berkedip-kedip. Dimas menatap layar itu dengan pandangan kosong, sementara Susan tertawa getir di sela tangisnya, melihat betapa ironisnya situasi mereka saat ini. Karena Dimas tidak kunjung mengangkatnya, ponsel Susan yang berada di atas kasur gantian berdering dengan nama pemanggil yang sama, Mama Mertua. Dengan tangan gemetar, Susan menyambar ponselnya. Ia menggeser tombol hijau dan mengaktifkan pengeras suara, membiarkan suaminya mendengar langsung apa yang akan dikatakan ibunya. Halo, Susan? Kamu ini di mana saja? Dari tadi Mama telepon Dimas tidak diangkat. Suara Mama terdengar lantang dan menuntut dari seberang sambungan. Mama hanya mau mengingatkan lagi. Sepupu Dimas besok mengadakan acara akikah anaknya. Mama malu kalau harus datang sendiri tanpa membawa kabar baik dari kalian. Susan, kamu sudah periksa lagi ke dokter, kan? Jangan ditunda-tunda terus. Mama ini sudah semakin tua. Setiap hari yang Mama pikirkan hanya kapan rumah ini akan ramai oleh suara cucu. Mendengar kalimat Mama yang terus menyudutkannya di saat hatinya baru saja dihantam badai pengkhianatan, pertahanan batin Susan runtuh sepenuhnya. Ia memandangi Dimas dengan tatapan yang dipenuhi kekecewaan yang teramat mendalam. Mas Dimas, bisik Susan dengan suara yang tercekik oleh tangis, mengabaikan suara Mama yang masih terus mengoceh di telepon. Tanyakan pada mamamu. Apakah seorang cucu jauh lebih berharga daripada keutuhan rumah tangga yang sudah kita bangun 10 tahun ini? Karena hari ini, demi tuntutan itu, kamu baru saja kehilangan aku. Beberapa minggu berlalu sejak malam kelam itu, namun atmosfer di dalam rumah masih terasa begitu asing dan mencekam. Susan memilih untuk tetap tinggal di rumah demi menghormati status pernikahan mereka, tetapi ia mempertegas batasan dengan tidur di kamar tamu. Hubungan mereka yang dahulu begitu hangat kini tak lebih dari 2 orang asing yang terjebak di bawah atap yang sama. Dimas yang dirundung penyesalan mendalam terus berusaha memperbaiki keadaan. Namun luka di hati Susan terlalu lebar untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. Sore itu, suasana kian menegangkan karena Mama datang berkunjung. Kehadiran Mama di ruang tamu seolah menambah beban udara di dalam rumah. Seperti biasa, Mama datang dengan rentetan nasihat dan keluhan yang sama mengenai momongan, seolah buta terhadap keretakan besar yang sedang terjadi di antara anak dan menantunya. Dimas hanya bisa menunduk pasrah di sofa, sementara Susan duduk agak menjauh, menatap lantai dengan pandangan kosong. Dimas, Susan, kalian harus dengar kata Mama. Ucap Mama dengan nada menuntut yang kian akrab di telinga. Mama sengaja datang ke sini untuk memastikan kalian tidak menyerah. Teman Mama baru saja merekomendasikan pengobatan alternatif di luar kota. Kita harus coba bulan ini juga. Sebelum Dimas sempat menjawab, keheningan ruang tamu tiba-tiba dipecah oleh suara ketukan pintu utama yang cukup keras dan tergesa-gesa. Ketukan itu terdengar begitu mendesak, seolah membawa sebuah kabar darurat yang tak bisa ditunda. Susan bangkit berdiri, melangkah pelan menuju pintu untuk membukanya, diikuti oleh tatapan cemas dari Dimas yang entah mengapa merasakan firasat buruk. Begitu pintu kayu itu terbuka, sosok yang berdiri di ambang pintu seketika membuat napas Dimas tercekat. Wanita itu mengenakan pakaian kasual yang rapi namun wajahnya tampak pucat dan matanya sembab. Risa.
Wanita dari masa lalu yang ingin Dimas kubur dalam-dalam ingatan tentangnya, kini berdiri nyata di depan rumahnya sendiri. "Maaf mengganggu, apakah ini benar rumah Mas Dimas?" tanya Risa, suaranya bergetar halus. Matanya menyapu ruang tamu hingga pandangannya bertemu dengan Dimas yang kini sudah berdiri dari sofanya dengan wajah pucat pasi. Susan menatap wanita asing di hadapannya dengan kening berkerut. Namun firasat seorang istri langsung bekerja dengan cepat. "Benar. Saya Susan, istri Mas Dimas. Ada keperluan apa mencari suami saya?" jawab Susan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang walau dadanya mulai bergemuruh. Risa menatap Susan dengan tatapan bersalah. Namun sebuah keputusasaan yang lebih besar tampaknya telah mengalahkan rasa malunya. Ia merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih berisi lembaran kertas medis, lalu mengulurkannya ke depan. Saya kesini untuk meminta pertanggungjawaban dari Mas Dimas," ucap Risa lirih. Air matanya mulai luruh membasahi pipi. "Saya tahu ini salah. Saya tahu ini berdosa kepada Mbak Susan. Tapi, saya saat ini sedang mengandung anak dari Mas Dimas. Ini hasil pemeriksaan dokter kandungan saya pagi ini." Kata-kata Risa bagaikan petir di siang bolong yang menghantam seluruh isi rumah. Susan membeku di tempatnya berdiri. Pandangannya beralih dari kertas di tangan Risa ke arah Dimas yang kini tampak seperti kehilangan seluruh pasokan oksigen di sekitarnya. Dada Susan terasa sangat sesak. Seolah ada batu besar yang menghimpit jantungnya hingga ia kesulitan untuk sekadar menarik napas. Pengkhianatan suaminya kini bukan lagi sekadar pesan singkat, melainkan sebuah kenyataan hidup yang sedang tumbuh di rahim wanita lain. "Dimas, apa-apaan ini?" Suara Mama tiba-tiba meninggi, memecah ketegangan. Mama melangkah cepat mendekati pintu, merebut kertas medis dari tangan Risa dan membacanya dengan saksama. Dimas langsung bersimpuh di hadapan Susan. Air matanya tumpah ruah. "Susan, demi Allah, Mas hilaf. Mas tidak tahu kalau akan jadi seperti ini, sayang," ratap Dimas dengan suara tercekik, mencoba meraih ujung gamis Susan. Namun Susan melangkah mundur dengan tubuh yang bergetar hebat karena shock yang teramat sangat. Ia tidak sanggup berkata-kata lagi. Air matanya mengalir dalam diam yang paling menyakitkan. Namun, reaksi yang paling mengejutkan justru datang dari Mama. Setelah membaca surat keterangan medis dan mendengar pengakuan Risa, gurat kemarahan di wajah Mama perlahan memudar, berganti dengan binar mata yang dipenuhi keterkejutan yang berujung pada rasa puas yang aneh. Ego Mama yang selama bertahun-tahun mendambakan seorang cucu seketika menutup mata hatinya dari rasa empati terhadap menantunya sendiri. "Jadi, wanita ini sedang hamil anakmu, Dimas?" tanya Mama. Suaranya tidak lagi terdengar marah, melainkan penuh dengan nada penegasan. Mama menatap Risa dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu beralih menatap anak tunggalnya. "Dimas, bangkit kamu. Jangan meratap seperti itu." Mama berjalan mendekati Susan yang sedang menangis. Namun kalimat yang keluar dari mulut Mama justru menjadi belati terakhir yang meremukan sisa-sisa kekuatan Susan. "Susan, kamu harus berjiwa besar. 10 tahun kita menunggu, dan sekarang Tuhan memberikan jalan lewat wanita ini. Dimas, tidak ada jalan lain. Kamu laki-laki. Kamu harus bertanggung jawab atas darah dagingmu sendiri. Mama perintahkan kamu untuk segera menikahi Risa secepatnya." Mendengar perintah ibunya, Dimas mendongak dengan tatapan tidak percaya sekaligus bimbang, sementara Susan tertawa getir di sela-sela isak tangisnya. Di ambang pintu rumah yang dahulu dibangun dengan cinta, kehancuran itu kini telah mutlak dan tak lagi bisa dielakkan. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat bernaung dari penatnya dunia luar kini telah menjelma menjadi ruang sidang yang amat menyiksa bagi Dimas. Keputusan Mama yang terbilang instan dan mengabaikan perasaan Susan seolah membakar sisa-sisa kedamaian di rumah itu. Susan sendiri telah mengunci diri di dalam kamar tamu, menyisakan sunyi yang teramat berat di balik dinding kayu, meninggalkan Dimas yang kini harus menghadapi dua wanita yang berdiri di hadapannya dengan tuntutan masing-masing. Risa masih terduduk di tepi sofa tunggal dengan jemari yang saling bertautan erat di atas pangkuannya. Isak tangisnya yang semula terdengar meledak-ledak kini telah mereda menjadi sesenggukan kecil yang konstan. Di hadapannya, lembaran kertas hasil pemeriksaan laboratorium dari klinik kandungan masih tergeletak pasrah di atas meja kaca,
bertindak sebagai bukti otentik yang mengikat kebebasan Dimas. "Mas Dimas," panggil Risa dengan nada suara yang bergetar namun terselip ketegasan yang mendesak. Ia mendongak, menatap Dimas dengan sepasang mata yang sembab. "Aku tahu kedatanganku ke sini merusak segalanya. Aku tahu aku salah. Tapi janin di dalam rahimku ini tidak punya salah apa-apa. Mas, dia berhak mendapatkan nama seorang ayah. Pekerjaanku di tempat itu sudah kuinggalkan sejak aku tahu aku berbadan dua. Dan sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar selain kamu." Dimas memijat pelipisnya yang terasa berdenyut kencang. Rasa pening di kepalanya kian memuncak. "Risa, tolong beri aku waktu. Pernikahanku dengan Susan sedang berada di ujung tanduk. Aku tidak bisa mengambil keputusan sebesar ini dalam keadaan sekacau sekarang," jawab Dimas dengan suara baritonnya yang melemah, syarat akan keputusasaan. "Waktu seperti apa lagi yang kamu butuhkan, Dimas?" potong Mama dengan suara lantang yang seketika mendominasi ruangan. Mama yang sejak tadi berdiri di dekat jendela kini melangkah mendekat, menatap anak tunggalnya dengan pandangan mata yang tajam tanpa kompromi. Bagi Mama, kehadiran janin di rahim Risa adalah sebuah jawaban atas doa-doa yang ia panjatkan selama 10 tahun ini, tidak peduli lewat jalan sekotor apa anak itu hadir. Ego dan obsesinya untuk menimang darah daging keturunan dari Dimas telah mengaburkan rasa empati serta nilai moral yang selama ini ia ajarkan sendiri kepada anaknya. Kandungan Risa ini akan terus berkembang setiap bulannya. "Dimas, kamu mau menunggu sampai perutnya membesar dan seluruh tetangga serta keluarga besar kita tahu bahwa anakmu lahir di luar nikah? Di mana kamu mau menaruh muka Mama?" cecar Mama, menepuk permukaan meja dengan telunjuknya untuk memberikan penekanan pada setiap patah kata yang diucapkan. "Tapi Mama, bagaimana dengan Susan? Susan adalah istri sah Dimas. 10 tahun dia menemani Dimas dari bawah, MA. Bela Dimas," suaranya naik 1 oktav, mencoba mengetuk pintu hati ibunya yang mendadak terasa begitu membatu. Mama mengibas-ngibaskan tangannya, menganggap pembelaan Dimas sebagai angin lalu. "Mama tidak menyuruhmu menceraikan Susan jika kamu memang masih ingin bersamanya. Tapi urusan Risa ini berbeda. Ini tentang kelangsungan garis keturunan keluarga kita. Susan harus bisa mengerti dan berjiwa besar. Kalau dia memang mencintaimu, dia harus menerima kenyataan bahwa rahimnya belum diizinkan untuk memberi kita keturunan. Dan sekarang Tuhan memberikan jalan ini lewat Risa." Mendengar penuturan Mama, Risa kembali menunduk, menyembunyikan senyuman tipis yang sempat terlintas di sudut bibirnya. Dukungan dari calon mertuanya itu laksana angin segar yang memberikannya kekuatan penuh untuk terus mendesak. "Mas Dimas, dengarkan kata Mama," sahut Risa perlahan, mengimbuhkan minyak pada api yang sedang menyala. "Aku tidak menuntut pesta yang mewah. Pernikahan siri atau catatan agama yang sederhana saja sudah cukup. Yang penting status anak ini jelas sebelum dia lahir ke dunia." Dimas terpojok di sudut sofanya sendiri, merasa terjebak di dalam labirin tanpa jalan keluar. Di satu sisi, ia didera rasa bersalah yang teramat sangat kepada Susan, wanita yang kesetiaannya tak tertandingi. Namun di sisi lain, desakan dari Risa dan perintah mutlak dari ibunya seperti 2 buah batu gilingan besar yang siap meremukkan seluruh sendi kehidupannya jika ia mencoba untuk mengelak. Ruang tamu itu kini dipenuhi oleh ego dan ambisi, meninggalkan Dimas dalam dilema batin yang teramat menghancurkan. Malam telah larut ketika riuh desakan di ruang tengah akhirnya mereda. Mama telah pulang bersama Risa, meninggalkan janji bahwa urusan administrasi pernikahan harus segera diurus dalam minggu ini. Di dalam rumah yang kini kembali sepi, Dimas duduk bersandar di kursi meja makan dengan tatapan kosong. Keheningan yang tercipta terasa begitu menekan, lebih menyiksa daripada rentetan tuntutan yang ia terima beberapa jam lalu. Suara klik pelan dari arah pintu kamar tamu membuat Dimas seketika menegakkan punggungnya. Susan keluar dari sana. Wajah istrinya tampak sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat mendiang jantung Dimas berdegup ketakutan. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata di pipinya. Tidak ada pula gurat amarah yang meledak-ledak. Susan berjalan dengan langkah yang anggun namun kokoh, membawa sebuah map tebal berwarna coklat di tangannya. "Susan!" panggil Dimas, suaranya parau, nyaris berupa bisikan yang tertahan di tenggorokan.
Susan tidak menjawab panggilan itu dengan kata-kata. Ia berjalan mendekati meja makan, lalu meletakkan map coklat tersebut tepat di hadapan Dimas. Dengan gerakan yang sangat santun, ia menarik kursi di seberang suaminya dan duduk dengan punggung tegak. "Mas Dimas," ucap Susan. Suaranya mengalir datar namun begitu jernih membelah sunyi. 10 tahun yang lalu, aku menerima pinangan Mas dengan keyakinan bahwa kita akan mendayung biduk ini bersama, melewati badai apapun. Aku bertahan ketika rahimku belum juga dipercaya untuk mengandung, dan aku tetap diam saat Mama terus-menerus menyudutkanku, karena aku tahu, aku memiliki Mas Dimas yang selalu menguatkanku. Dimas merasakan dadanya seperti dihantam godam yang sangat besar. Ia menatap map di depannya dengan perasaan ngeri yang amat sangat. Namun hari ini, Susan melanjutkan, seulas senyum getir terukir di bibirnya yang pucat. Aku sadar bahwa pelindungku telah lama runtuh. Ketika Mas memutuskan untuk melangkah ke tempat itu dan meninggalkan jejak yang kini menjadi darah daging wanita lain, disitulah peran kesetiaanku telah selesai. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi penghalang bagi anak yang selama ini dinantikan oleh keluarga ini. Sayang, tolong jangan katakan itu. Mas hilaf, Mas bisa perbaiki ini semua. Potong Dimas. Jemarinya mencoba meraih tangan Susan yang berada di atas meja, namun dengan halus Susan menarik tangannya kembali. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki dengan kebohongan baru. Mas Dimas, ujar Susan menggeleng pelan. Di dalam map itu, sudah ada surat pengajuan perceraian kita. Aku memilih untuk mundur secara baik-baik. Ikutilah perintah Mama. Nikahi Risa secepatnya, dan berikan Mama cucu yang selama ini beliau dambakan dari rahim yang subur. Susan, Mas tidak mau bercerai darimu, seru Dimas. Air matanya kini benar-benar tumpah. Rasa egois dan penyesalannya campur aduk menjadi satu. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa sosok Susan yang telah menjadi bagian dari jiwanya selama 1 dekade. Ini bukan lagi tentang apa yang Mas inginkan, tapi tentang apa yang benar, jawab Susan dengan nada yang teramat kokoh. Aku tidak ingin hidup dalam pernikahan yang didasari oleh rasa bersalah dan berbagi hati yang sudah cacat. Mundurnya aku adalah bentuk penghormatanku yang terakhir untuk 10 tahun kebersamaan kita. Susan bangkit dari duduknya, menatap Dimas untuk terakhir kalinya dengan binar mata yang penuh dengan pengampunan, namun sekaligus ketegasan yang tak bisa diganggu-gugat. Setelah Susan kembali mengunci diri di kamar untuk mengemas barang-barangnya, Dimas hanya bisa merosot ke lantai, menangis sejadi-jadinya dalam penyesalan yang terlambat. Keesokan harinya, dengan hati yang sepenuhnya hampa dan jiwa yang seolah telah mati, Dimas terpaksa melangkah mengikuti garis takdir yang telah dirusak oleh hilafnya sendiri. Didampingi oleh Mama yang tampak begitu bersemangat, Dimas menandatangani berkas pernikahan sirinya bersama Risa di sebuah ruangan kantor urusan agama setempat yang sepi. Ketika ia mengucapkan ijab kabul untuk kedua kalinya dalam hidup, pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Suaranya terdengar bergetar, meratapi kenyataan bahwa demi mematuhi ego sang ibu dan bertanggung jawab atas kesalahannya, ia telah resmi melepaskan wanita suci yang telah menemaninya selama 10 tahun lamanya. 2 tahun telah berlalu sejak badai itu merobek paksa lembaran pernikahan Dimas dan Susan. Rumah yang dahulu dipenuhi kehangatan kini terasa seperti sebuah monumen bisu dari penyesalan yang abadi. Apa yang dinantikan Mama selama 10 tahun akhirnya terwujud. Risa melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan, yang diberi nama oleh Mama dengan penuh kebanggaan. Senyum Mama kembali merekah, dan rumah masa kecil Dimas kini ramai oleh tangis dan tawa seorang cucu. Namun, bagi Dimas, semua kemeriahan itu terasa hambar. Kehadiran sang anak memang memicu rasa tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tetapi tidak mampu mengisi ruang kosong yang menganga lebar di dalam jiwanya. Risa, dengan segala upayanya, tetap tidak bisa menggantikan sosok Susan. Sifat Risa yang menuntut dan suasana rumah tangga baru mereka yang sering diwarnai perdebatan kecil, membuat Dimas semakin merindukan keteduhan yang dahulu selalu ia sia-siakan. Puncaknya terjadi pada suatu sore di musim penghujan. Dimas baru saja pulang dari kantor dalam keadaan basah kuyup karena motornya mogok di jalan. Sebuah kilas balik yang mengingatkannya pada masa-masa sulit saat ia baru merintis karir dahulu. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, namun tidak ada teh hangat yang menyambutnya.
Risa sedang sibuk dengan ponselnya di ruang tengah. Sementara sang anak menangis di dalam kamar, diasuh oleh seorang pengasuh. Dimas berjalan ke kamar kerja pribadinya, mengunci pintu dari dalam, lalu duduk di kursi kayunya yang tua. Rasa lelah yang teramat sangat, baik fisik maupun batin, membuatnya merindukan satu nama, Susan. Dengan tangan yang gemetar, Dimas membuka laci paling bawah meja kerjanya. Di sana, di balik tumpukan dokumen lama, tersimpan sebuah kotak bludru kecil. Di dalamnya ada selembar foto pernikahan mereka 10 tahun lalu, dan sepucuk surat terakhir yang ditinggalkan Susan di malam wanita itu melangkah pergi. Dimas membuka lipatan surat yang mulai menguning itu. Huruf-hurufnya yang rapi berbaris, membawa kembali suara lembut Susan ke dalam benaknya. Mas Dimas, suamiku yang pernah amat kurindukan setiap malam. Saat Mas membaca surat ini, mungkin aku sudah melangkah jauh. Aku tidak pernah membencimu, Mas. Aku tahu bebanmu sebagai anak tunggal sangatlah berat. Aku juga tahu, rahimku yang sepi ini adalah bagian dari takdir yang harus kukubur. Terima kasih untuk 10 tahun yang penuh dengan warna. Maafkan aku yang belum bisa memberikan kebahagiaan seutuhnya untuk keluargamu. Jaga anakmu dengan baik, Mas Dimas. Didik dia menjadi pria yang bertanggung jawab dan setia kepada wanita yang kelak mendampinginya. Aku mundur, bukan karena berhenti mencintaimu, tapi karena aku tahu cintaku tidak lagi cukup untuk menahan badai ini. Air mata Dimas menetes perlahan, membasahi permukaan kertas surat tersebut. Dada pria itu berguncang hebat, menahan tangis yang pecah dalam kesunyian. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak yang menggulung tanpa ampun. Ia tersadar, desakan mama untuk segera memiliki cucu telah membuatnya buta dan tuli. Ia telah menukar wanita suci yang mencintainya tanpa syarat, wanita yang rela menemaninya makan sebungkus mie instan berdua di awal pernikahan, demi sebuah kesalahan instan yang kini mengikat hidupnya. Tiba-tiba, ponsel Dimas bergetar. Sebuah pesan dari seorang kawan lama masuk, melampirkan sebuah foto. Dengan mata yang masih buram oleh air mata, Dimas membuka pesan tersebut. Foto itu menampilkan Susan. Istrinya yang dahulu tampak kurus dan layu karena tekanan batin, kini terlihat begitu anggun dalam balutan pakaian muslimah yang bersahaja. Di sampingnya, berdiri seorang pria berwajah teduh yang sedang menggendong seorang bayi perempuan yang cantik, sementara tangan Susan menggandeng lengan pria itu dengan senyuman yang sangat lepas. Senyuman yang belum pernah Dimas lihat dalam 5 tahun terakhir pernikahan mereka. Di bawah foto itu, sang kawan menulis, Dimas, aku tidak sengaja bertemu Susan di bandara tadi siang. Dia baru saja kembali dari tanah suci bersama suami barunya, dan mukjizat itu datang. Mereka baru saja dikaruniai seorang putri. Susan terlihat sangat bahagia sekarang. Ponsel di tangan Dimas perlahan merosot, jatuh ke atas meja. Tubuh Dimas mendadak lemas tak bertulang. Kenyataan itu menghantamnya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Tuhan tidak menghukum rahim Susan. Tuhan hanya menjauhkan wanita suci itu dari seorang suami yang tidak bisa menghargai kesetiaannya. Mukjizat yang selama 10 tahun ia kejar bersama Susan, kini diberikan Tuhan kepada pria lain yang lebih pantas membimbingnya. Di bawah rintik hujan yang kian menderu di luar jendela, Dimas melipat wajahnya di atas meja kerja, menangis sejadi-jadinya dalam penyesalan yang paling dalam dan abadi. Ia telah mendapatkan cucu untuk ibunya, namun ia telah kehilangan separuh jiwanya sendiri. Di dalam ruangan yang sunyi itu, Dimas menyadari satu hal yang teramat menyakitkan. Ia telah melupakan malaikat yang menemaninya selama 10 tahun, dan kini, ia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam bayang-bayang kebahagiaan wanita itu yang diciptakan oleh orang lain. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.